Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu manajer. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah dasar manajemen dan bisnis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fitria Rahmadani, NIM 111881280 dari kelas 11 4A05, jurusan Sistem Informasi Akuntansi. Pada slide pertama terdapat pengertian dari manajer. Manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Seseorang yang karena pengalaman, pengetahuan, dan keterampilannya diakui oleh organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Pada suatu organisasi berstruktur tradisional, manajer sering dikelompokkan menjadi manajer puncak, manajer tingkat menengah, serta manajer lini pertama. Biasanya digambarkan dengan bentuk piramida di mana jumlah dari karyawan lebih besar di bagian bawah daripada puncak. Tugas seorang manajer: 1. Memimpin operasi harian perusahaan. 2. Menetapkan karyawan. Ketiga, menetapkan tujuan. 4. Melakukan komunikasi dengan baik. 5. Menyelesaikan pekerjaan administrasi. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan. 1. Tipe otoriter, yaitu tipe kepemimpinan yang berpusat pada pekerjaan tanpa menghiraukan kepentingan anggota kelompok sama sekali. Keputusan senantiasa berada di tangan pemimpin. Anggota kelompok cenderung dijadikan sebagai alat untuk mengekspliotir tujuan kelompok semata, sehingga tipe ini mempunyai kekuasaan yang absolut. Kedua, tipe laissez-faire, yaitu memberikan kebebasan yang terlalu luas bagi anggota kelompok sehingga kelompok seolah-olah tidak mempunyai seorang pemimpin, sehingga anggota kelompok cenderung memperlihatkan perilaku agresif yang tinggi. 3. Tipe demokratis merupakan pola kepemimpinan yang sama mementingkan tercapainya tujuan kelompok seoptimal mungkin dengan mengikutsertakan seluruh partisipasi anggota, daya, dan segenap kemampuan tanggung jawab bersama. Itulah sebabnya ciri utama gaya kepemimpinan ini adalah pendistribusian wewenang dan tanggung jawab pemimpin pada sejumlah anggota, tanpa mengurangi partisipasi dan tanggung jawab terhadap kelompok secara keseluruhan. Teori kewibawaan pemimpin. Kewibawaan merupakan faktor penting dalam kehidupan kepemimpinan, sebab dengan faktor itu seorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain baik secara perorangan maupun kelompok, sehingga orang tersebut bersedia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin. Berikut adalah gaya kepemimpinan. 1. Directing, yaitu gaya tepat apabila kita dihadapkan dengan tugas yang rumit dan staf kita belum memiliki pengalaman dan motivasi untuk mengerjakan tugas tersebut. Atau apabila Anda berada di bawah tekanan waktu penyelesaian, kita menjelaskan apa yang perlu dan apa yang harus dikerjakan. Dalam situasi demikian, biasanya terjadi over-communicating atau penjelasan berlebihan yang dapat menimbulkan kebingungan dan pembuangan waktu. Dalam proses pengambilan keputusan, pemimpin memberikan aturan-aturan dan proses yang detail kepada bawahan. Pelaksanaan ini di lapangan harus menyesuaikan dengan detail yang sudah dikerjakan. Kedua, coaching, yaitu pemimpin tidak hanya memberikan detail proses dan aturan kepada bawahan, tapi juga menjelaskan mengapa sebuah keputusan itu diambil, mendukung proses perkembangannya, dan juga menerima berbagai masukan dari bawahan. Gaya yang tepat apabila staf kita telah lebih termotivasi dan berpengalaman dalam menghadapi suatu tugas. Di sini kita perlu memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengerti tentang tugasnya, dengan meluangkan waktu membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan mereka.
Ketiga, supporting, sebuah gaya di mana pemimpin memfasilitasi dan membantu upaya bawahannya dalam melakukan tugas. Dalam hal ini, pemimpin tidak memberikan arahan secara detail, tetapi tanggung jawab dan proses pengambilan keputusan dibagi bersama dengan bawahan. Gaya ini akan berhasil apabila karyawan telah mengenal teknik-teknik yang dituntun dan telah mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Anda. Dalam hal ini, kita perlu meluangkan waktu untuk berbincang-bincang, untuk lebih melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan kerja, serta mendengarkan saran-saran mereka mengenai peningkatan kinerja. Keempat, delegating, yaitu sebuah gaya di mana seorang pemimpin mendelegasikan seluruh wewenang dan tanggung jawabnya kepada bawahan. Gaya delegating akan berjalan baik apabila staf kita sepenuhnya telah paham dan efisien dalam pekerjaan, sehingga kita dapat melepas mereka menjalankan tugas atau pekerjaan itu atas kemampuan dan inisiatifnya sendiri. Berikut tanggung jawab seorang manajer. 1. Mencapai tujuan organisasi dan perusahaan bersama dengan karyawan yang dipimpin. Artinya, tugas dan tanggung jawab manajer secara khusus ialah berusaha bekerja sama dengan karyawan atau staf yang dipimpinnya untuk bersama-sama mencapai tujuan perusahaan. Kedua, mencapai tujuan organisasi dan perusahaan bersama dengan karyawan yang dipimpin. Artinya, manajer memiliki tugas dan fungsi dalam manajemen. Tugas dan fungsi manajer kali ini lebih pada pelaksanaan fungsi manajemen mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Manajer harus memastikan fungsi manajemen berjalan dengan baik. Fungsi seorang manajer adalah sebagai berikut. 1. Fungsi perencanaan, yaitu manajer bersama jajarannya memiliki tugas merencanakan langkah dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan kebijakan atau aturan organisasi. Kedua, fungsi pengaturan. Pekerjaan manajer dalam fungsi ini adalah mengatur karyawan atau tim melalui wewenang dan kekuasaan yang dimiliki dan mengkoordinir dalam pencapaian tujuan organisasi. Ketiga, fungsi pengawasan. Manajer bertugas untuk menyediakan standar kualitas kerja baik kinerja karyawan maupun barang dan jasa yang diproduksi sehingga dapat menjadi acuan dalam aktivitas manajemen. 4. Fungsi kepemimpinan, artinya manajer juga harus mampu membuat orang lain khususnya yang berada di dalam tim untuk bekerja sesuai dengan arahan. Kelima, fungsi evaluasi. Tugas manajer pada fungsi manajemen yang terakhir adalah evaluasi berdasarkan perencanaan dan standar kualitas yang telah dibuat. Manajer bertugas untuk melakukan evaluasi dengan berbagai cara, seperti SWOT, balance scorecard, dan lain-lain. Melalui langkah ini diharapkan organisasi akan lebih berkembang. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu kata pemimpin atau kepemimpinan serta kekuasaan memiliki ketertarikan yang tak dapat dipisahkan, karena untuk menjadi pemimpin bukan hanya berdasarkan suka satu sama lainnya, tetapi banyak faktor. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Apakah itu kepribadiannya, keterampilan, bakat, sifat-sifat, atau kewenangannya yang dimiliki, yang mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang akan diterapkannya. Sekian penjelasan dari saya tentang manajer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video selanjutnya, saya akan mempraktekkan bagaimana caranya menjadi seorang manajer. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pagi, Bu. Alhamdulillah sehat. Pagi, alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, kalau pada sehat semuanya. Kita bisa bekerja dengan baik lagi hari ini, dengan semangat yang tinggi lagi. Oke, pada hari ini saya akan melakukan briefing seperti biasa. Dilanjut dengan evaluasi penjualan di orderan kemarin.
dan strategi selanjutnya yang akan kita lakukan untuk kemajuan toko ini. Baik, Bu. Oke, baik. Target kita hari ini yaitu 50 piece hijab yang akan terjual. Mudah-mudahan Allah memberkahi semuanya dan melancarkan semua urusan kita hari ini. Amin. Ya, untuk bagian produksi, apakah stok masih aman semuanya? Untuk bahan-bahan di gudang, untuk produksi hijabnya, semua barang aman, stok aman, tidak ada yang kurang, dan semuanya mencukupi untuk proses produksi selanjutnya. Begitu, Bu. Alhamdulillah kalau stok semuanya masih aman. Lanjut ke bagian admin chat. Gimana hasil orderan kemarin? Apakah membludak atau kerepotan atau gimana? Alhamdulillah semua orderan hari kemarin lancar, tidak ada kendala sama sekali, Bu. Semua respon-respon dari para customer juga alhamdulillah responnya sangat baik. Tidak ada yang komplain ataupun kesalahan dari pengiriman barang. Alhamdulillah kalau semuanya baik. Pesan dari Ibu untuk Rina ditingkatkan lagi performa kerjanya agar semua customer bisa lebih nyaman lagi di saat berbelanja di toko kita. Pokoknya semuanya harus bekerja sama dengan baik agar toko kita semakin berkembang lagi. Ya, Bu, baik, akan saya terus tingkatkan lebih baik lagi. Dan untuk target, alhamdulillah sudah mencapai target penjualan kita, Bu. Alhamdulillah kalau masih baik juga. Kemarin mungkin belum ada komplain-komplain dari customer kita dan semuanya masih berjalan dengan baik. Kalian juga masih bekerja dengan baik. Untuk toko ini semoga kedepannya bisa semakin lebih baik lagi dan ditingkatkan lagi supaya toko ini bisa sukses dan kita bisa sukses bersama. Jadi bagaimana, Bu, untuk kedepannya toko kita akan melakukan seperti apa, strategi pemasaran seperti apa? Oke, untuk kedepannya menurut saya kita harus mengeluarkan produk baru, meluncurkan model-model hijab terbaru lagi agar para customer tidak merasa bosan atau bisa lebih memilih banyak lagi model-model. Dan kita harus mengikuti tren fashion yang sekarang agar tetap bisa ikut bersaing dengan toko-toko yang di luar sana. Terus selanjutnya kita akan mempersiapkan pembuatan situs web untuk berbelanja online agar para customer lebih leluasa lagi dan lebih mudah lagi untuk bertransaksi dengan toko kita. Sekian briefing hari ini, semoga kalian sehat selalu dan selalu diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toko kita laris dan bisa banyak orderan, tidak ada komplain dari customer dan kalian bisa bekerja sama dengan baik. Ibu harap semuanya bisa berjalan dengan baik. Amin.
Oke, sebelum memulai pekerjaan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Oke, kita mulai pagi ini dengan semangat dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan semuanya kembali bekerja. Terima kasih banyak Bu atas motivasi yang telah Ibu berikan untuk kita semua.